Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini memang mungkin berbeda, kami tidak sengaja saja. Biasanya kami harus podcast menyampaikan dalam pengetahuan aksara Jawa. Kebetulan saya di Lakar Santri. Nah, ini dulu namanya Lukar. Lukar berarti leluhur yang ada di Lakar Santri sudah mengerti tentang Lukar, yaitu di dekat tempatnya Eyang Prabu Sawung Galing, Sawung Sari dan Sawung Sono. Bagaimana dulu tempat ini menjadi sebuah ajaran orang-orang memahami Lukar dan sekarang menjadi Lakar Santri. Kebetulan menjadi sesuatu pemahaman yang menurut saya secara pribadi saya tertarik tentang memahami tentang Lukar. Nah, jadi saya akan mengambil tidak aksara, yaitu Lu berarti lo, Ko berarti kar, Ro berarti roso. Jadi roso ning ingsun kang handulusih karena kerso memayu hayu ning kawono. Bagaimana juga kita akan rasa di dalam nurani kita akan hidup karena kerso ning Gusti kang mau suci, karena lu lir handayani paseban jati. Berarti kita tidak ada sesuatu apapun kejobo, hanya mengalirkan hidup kepada tujuan Allah. Hari ini dengan Mas Pur Nadi, atau biasanya panggilannya saya waktu kuliah itu namanya Buto Leyeh-Leyeh. Tulisannya kenal Buto Leyeh-Leyeh. Nah, saya di padepokannya beliau, ini adalah orang tua sesepuh di dunia kesenian tradisional. Biasanya beliau mengajarkan kesenian reog. Nah, kesenian reog dan juga sana Pak Kasmadi ini sudah terkenal di Pak Bahdi. Pak Kasmadi namanya sekarang sudah memang sepuh yang di dalam, di luar sekarang ikut sepuh. Nah, Bahdi, saya kepingin sedikit Bahdi bagaimana apa yang sebenarnya menjadi spirit Bahdi ingin memberikan pembelajaran terhadap kesenian tradisi yaitu reog, sampai saat ini dia menatah atau membuat wayang sendiri. Bahdi silakan. Nah, keras. Terima kasih. Salam budaya. Salam. Rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada pertanyaan bagaimana mempertahankan atau masih tetap melakukan kegiatan yang namanya seni budaya terkait dengan seni tradisi, ya juga ada reog dan jaranan. Terus kemudian sekarang mencoba dengan insting atau ingatan yang masih ingat pada saat muda sering memahat yang namanya wayang kulit seperti ini, tata sungging, atau dalam kata orang Jawa iki ali nyungging, tukang sungging ya. Kenapa kok masih tetap tertarik dan mempertahankan dengan masalah seni tradisi, terutama dalam bentuk seni budaya Jawa? Karena saya mempertahankan ini adalah warisan dari leluhur yang sampai saat ini yang harus kita pertahankan dan harus kita lestarikan. Sebagai contoh, kenapa kok ada budaya reog, ada budaya jaranan, ada kesenian semacam itu? Ini alur ceritanya sama mestinya. Kalau terkait dengan reog dan jaranan, ini bentuk visualisasinya aja yang beda, alur ceritanya tetap sama. Coba kita menengok babagan sejarah tentang masalah reog. Dulu Ponorogo itu belum bisa dikatakan Ponorogo, tapi ada yaitu nama Wengker sebelumnya itu. Nah, terus kemudian karena waktu zaman Temenggung Putu Suryo Ngalam, ini kesenian reog itu tradisi tidak boleh dipertunjukkan kepada masyarakat. Karena apa? Satu, dianggap ini
kesenian yang membawa unsur syirik atau musyrik, memuja berhala macam-macam, karena memang tradisinya di dalam seni reog ataupun jaranan kan tetap ada pembakaran dupa atau kemenyan pakai sesaji ya. Sampai saat ini yang mestinya masyarakat kalau rame harus mengetahui itu hanya sarana prasarana saja, yang penting semuanya terkait dengan kata-kata, mohon maaf, kata-kata syirik atau musyrik tergantung ini manusianya yang melakukan. Kita lanjut kepada seni tradisi. Kenapa dulu ada yang namanya Temenggung Kutu Joro Ngalam? Waktu beliau menjabat tidak ada yang namanya seni itu disosialisasikan sebagai warisan budaya. Karena apa? Kebijakan seorang Temenggung itu selalu dipatahkan dengan seorang perempuan, yaitu namanya seorang permaisuri yang segala suatu kebijakan itu dipatahkan dan kalah dengan ucapan seorang permaisuri. Makanya di Jawa ada 3 tata bahasa, harta, tata, wanita, termasuk itu. Kurang lebihnya aja. Terus kemudian era generasi kemudian ada murid dari Ki Ageng Sunan Ampel, yaitu kebetulan anak dari garwa selir Prabu Brawijaya III, yaitu namanya Jimbon Patah waktu kecil. Terus kemudian beliaunya diperintah oleh Kanjeng Sunan Ampel disuruh menelusuri keberadaannya yang namanya Kerajaan Bantar Angin itu di mana. Sedangkan kalau menurut filsafat Kerajaan Bantar Angin itu letak lokasinya ada di Kota Wengker yang sekarang menjadi Kota Ponorogo. Nah setelah itu hanya kiasan, bahasa kiasan Kerajaan Bantar Angin, sehingga bentuk perwujudannya sampai saat ini belum bisa ada yang membuktikan di mana letak Kerajaan Bantar Angin tersebut. Karena apa? Pandai-pandainya beliau waktu Jimbon Patah diperintahkan untuk mencari keberadaan Kerajaan Bantar Angin. Disitulah tradisi yang ada ditanyakan, apa tradisi masyarakat dulu yang ada. Ternyata tetap ini reog, kalau dulu namanya Barungan, terus diganti dengan nama reog. Kebetulan pada saat itu dibuatlah alur cerita oleh seorang sastra yang namanya Ki Ageng Mira. Itu membuat satu cerita, jadi pertunjukan ini boleh ditampilkan tapi dengan alur cerita. Makanya ada Prabu Klono Sewandono, ada Patih Pujangga Anom, ada penari waroknya, Blas Jadil, itu lambang-lambang dari sebuah kerajaan, digambarkan seperti itu pada waktu Ki Ageng Mira. Pada saat Ki Ageng Mira yang menulis alur cerita itu, Pak Taufik. Terus kemudian sampai saat ini masih digemari oleh masyarakat Ponorogo, terutama di Surabaya. Ada beberapa komunitas yang masih gemar dengan seni-seni tradisi. Terus kembali ke alur cerita. Setelah itu Jimbon Patah mempersilahkan seni ini ditampilkan kembali, tapi di situ disertai dengan sarana-sarana dakwah. Jadi tradisi masyarakat yang ada tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggalkan. Cuman ini dengan adanya itu ditambahkan dengan tatanan-tatanan syariat yang menurut Kanjeng Sunan Ampel memerintahkan cucunya yang namanya Jimbon Patah itu. Pakailah untuk sarana dakwah. Jadi istilah Jawanya ojo mung tontonan, tapi tontonan sing nggawa tuntunan. Nah itu maksudnya. Akhirnya walhasil sampai saat ini, terus kemudian Jimbon Patah mendapatkan satu gelar seorang Temenggung, yaitu namanya diganti dengan ditambah nama Jimbon Patah, diganti dengan nama gelarnya yaitu Betara Gatong. Itu sekilas cerita dari kami. Nah, kalau tentang kembali pada saat ini yang saya jalankan, aktivitas saya sehari-hari adalah membuat satu wayang kulit. Karena apa? Menurut cerita dari leluhur bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga mempertahankan gelar wayang karena dulu namanya bukan wayang kulit tapi wayang krocil. Nah, wayang krocil itu yang
bentuk visualnya menyamai manusia ini yang diharamkan. Oke. Nah, setelah itu kita Akan bahas wayang setelah ya ini. ini Kita kan cukup di Ponorogo dulu. Iya. Oke. Pemirsa Cahaya Batin, saya mengambil ingin sedikit mengepaskan tentang sebuah sejarah bahwa pertama bernama Wengker. Jadi Wengker adalah sebuah nama tempat, tapi beliau Ki Ageng Mirah adalah seorang petapa yang bisa merubah sebuah jalur cerita yang berbeda, karena beliaunya mungkin di dalam proses membuat sebuah alur cerita, mengambil cerita tentang Reog Ponorogo menjadi nama Reog Ponorogo. Ponorogo poi papan sing panggonane nur, dadi papan badan ini akan bisa menjadi cahaya di dalam raga kita. Jadi Ponorogo diambil dalam kitab sastra Jawa yang diambil dari kitab Aji Saka, sudah akan bisa kita namakan mengambil kalimat rogo jadi roso, jadi Ponorogo ini berarti hidupnya papan ini sing bisa menyatakan nur, karena nurani itu guru sejati sing murui. Jadi ini orang-orang Ponorogo pada waktu itu oleh Ki Ageng Mirah sudah diberikan tingkat. Jadi sudah di sabdo adalah orang-orang di Wengker sudah mampu. Orang-orang yang melakukan sebuah kesenian Reog Ponorogo ini adalah orang-orang yang guru sejati, memberikan pembelajaran di dalam nurani dan rosoning urip papan kang sampurnan. Jadi itu sebenarnya apa yang saya coba datangkan dari Bahti. Ki Ageng Mirah kita datangkan dan saya tanya secara langsung bahwa Ponorogo ini adalah tingkatan bagi orang-orang yang melakukan spiritual, karena Ki Ageng Mirah yang menyampaikan. Kenapa nanti kita akan melihat bahwa siapa sebenarnya yang ditugaskan oleh Mbah Sunan Ampel sampai disampaikan oleh Bahti sebagai pelaku spiritual kesenian Reog Ponorogo. Reog berarti roso iku sing yakin. Jadi dari reog ini ada yo. Jadi roso sing yakin marang guru sejati, maka dadi papan kang iso kang sampurnan neng cahya lan nur sing ana sejati ning manungsa. Makanya ini dapat mendapatkan gelar Betoro Katong. Jadi Betoro Katong ini sudah tingkatan. Sayang jika seorang tingkatan di dalam kesenian Jawa dihilangkan. Orang banyak senang kalau seumpama nama belakangnya itu sarjana atau master. Halo, mister, master, sarjana, doktor, tapi Betoro tidak dipakai. Seniman sempurnaning manungso kan panggonaning iman, lalu juga empu. Jadi empu teko hononing urip sing wis mantep nang jeroning papan. Jadi empu ini seperti Bahti ini sudah empu. Karena papan iki sing wis manembah marang Gusti, dadi ngerti sebenarnya apa yang didhawuhna Gusti, maka harus menghidupkan ajaran leluhur. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, saya hanya belajar dari Ki Ageng Mirah yang hadir memberikan pembelajaran kepada saya, yang Aji Soko yang selalu menjelaskan setiap babakan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh leluhur kepada saya hanya sekedar menjelaskan tentang kedudukannya. Pemirsa Cahaya Batin, sebentar lagi kita akan bahas tentang wayang, tapi cukup sekian aja, nanti biar kita dengarkan lagi. Terima kasih. Rahayu Rahayu Sagung Dumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.